cukup memaklumi kalau hanya sampai di analisis kualitatif. Meskipun nanti kalau ada yang sampai di analisis kuantitatif, wah itu istimewa berarti kan. Jadi poin itu nanti insya Allah yang akan kita coba saling dengarkan. Oleh karena itu tanpa berpanjang pembukaan ya, nanti langsung satu persatu insya Allah kita dengarkan dengan niat mengkaji atau mengaji. Maka Bapak Ibu, mari kita awali malam ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini sebagai penghormatan kepada senior yang telah panjang malang melintang ini dalam pengabdian. Tentu kesempatan pertama, bila mana Pak Hilmi sudah siap, saya persilahkan Pak Hilmi untuk sharing hasil analisisnya. Monggo Pak Hilmi. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Arif dan teman-teman yang berbahagia. Ya. Ini akan tayangkan publik. Kan gitu kan ada aku lihat ya. Yang terkait dengan materi soal kesesuaian dengan RPS itu dijawab ya oleh penelitian dari Ketua Prode Pak, Ketua Prode SP SKI. Iya ya. Kesesuaian dengan RPS, kemudian kesesuaian dengan subjek PMK. Ini saya sampaikan dengan kemudian kesesuaian dengan indikator, kemudian kesesuaian dengan kompetensi dan kesesuaian dengan tingkat mahasiswa. Recording in progress. Dan terdapat kisi-kisi soal dan terdapat kunci jawaban. Itu jawabnya ya semua oleh peneliti. Terakhir mengenai bahasa. Bahasa itu rumusan kalimat sesuai soal komunikatif. Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan tidak menggunakan kata atau ungkapan yang menimbulkan pentafsiran ganda atau salah pengertian. Serta yang terakhir, rumusan soal tugas tidak mengandung ungkapan yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Ini ada penelitian dari Ibu Sakia Derajat. Ibu Sakia Derajat, Ketua Prode Sejarah P. Demikian, terima kasih. Allahumma baik komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hilmi, ini semacam anggaplah review dari expert judgment dalam hal ini adalah dari Kaprodi ya Pak Hilmi ya? Iya, Kaprodi. Nah ini apakah ditujukan untuk keseluruhan instrumen dalam arti terkait dengan domain kognitif, afektif dan psikomotorik seperti itu Pak Hilmi? Ya tiga-tiganya Pak, kognitif, afektif,
kognitif, afektif, dan psikomotorik. Psikomotorik. Oke. Nah, mungkin yang Pak, nanti kalau bisa nanti setiap domain dipisah. Dalam arti begini Pak, dalam arti nantikan hasil analisis, hasil akhir analisis itu nanti ada semacam kategori, apakah instrumen yang telah kita siapkan itu nanti ada kategori apakah kurang baik atau sangat baik, misalnya begitu ya, atau kurang layak atau sangat layak. Jadi pada sebaiknya di akhir dari review itu ada semacam kategori. Memang ini goalnya tentu instrumen kita harus setidaknya layak dan baik untuk dipakai sebagai instrumen penilaian gitu ya. Nanti kalau bisa Pak Irmi, antara instrumen untuk penilaian domain afektif, kemudian kognitif dan psikomotoriknya kalau bisa dipisah, mengingat memang karakteristiknya berbeda gitu ya, dipisah. Kalau itu nanti dilakukan, insya Allah masih ada waktu ya Pak Irmi ya, sambil jalan nanti. Taruhlah 1-2 hari, insya Allah bisa. Baik. Nah ini karena rubrik ini memang cukup sederhana. Syukur-syukur kalau yang dipilih nanti ada di kolom bagian kanannya itu ada scoringnya. Ya taruhlah apakah skala 1, 2, 3 atau bagaimana, itu nanti kita yang menentukan. Di mana nanti ada skor dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau memang kita hanya pakai skala sampai 3 atau sampai 5 itu boleh. Nanti setiap skor menunjukkan kategori. Nah, kategorinya tentu kalau 3 antara lain biasanya itu adalah kurang baik, baik, sangat baik dan seterusnya. Jadi nanti pada pada akhirnya gitu ya, review itu bisa membuat menyatakan bahwa instrumen ini umpama nanti belum layak nih, umpama ya dalam simulasi ya, umpama expert judgment kita dalam bidang konten atau isi tentu mestinya pakar dalam bidang materinya gitu ya. Kemarin kalau tidak salah ingat saya minta paling tidak 3, 1 expert dalam bidang kontennya. Nah, itu insya Allah bisa memohon pada kaprodinya, kita asumsikan kaprodi sudah paham kurikulum dan seterusnya. Atau kalau kaprodinya ada kesibukan atau satu lain hal, bisa kita minta ahli kolega senior yang ahli dalam bidangnya, yang satu rumpun keilmuan, itu insya Allah bisa. Kemudian expert judgment dari mitra bahasa kita ya, dosen bahasa untuk melihat level bahasa yang kita gunakan. Jadi itu nanti dipisah kalau bisa. Atau kalaupun tidak dipisah, itu di bawahnya nanti dalam satu form itu ada poin-poin itu, tapi dilakukan oleh expertnya masing-masing, lalu ada nama dan tanda tangan gitu ya. Nanti diatur formnya. Kemudian tentu untuk konstruksi atau konstruksual itu sebaiknya ada expert tersendiri. Jadi senior kita atau kolega kita atau mitra kita yang memang kita pandang punya reputasi dalam pembuatan soal. Insya Allah dalam beberapa hari semoga masih bisa ya Pak Ilmi ya, insya Allah ya. Bisa Pak. Insya Allah. Insya Allah. Ini sudah ada minimal, sudah ada satu
sudah ada satu expert judgment dalam. Mungkin ini saya kira kalau Kak Brody bisa dimintai tolong di kontennya gitu ya. Jadi ahli dalam bidang keilmuannya atau kompetensi profesionalnya begitu. Demikian Pak Hilmi catatan saya untuk hasil analisis instrumen yang telah dibuat oleh Pak Hilmi. Terima kasih. Mungkin saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan kepada yang sejak awal sudah hadir ya. Tentu saya awali dari ibu-ibu yaitu Bu Faiza. Silakan Bu Faiza. Baik Pak, terima kasih. Ya. Baik Pak, ini saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama menemui Pak Kaprodi, Pak Mu'arif, kemudian Prof. Dr. Nur Rohim, kemudian Bapak, kemudian Bapak Dr. Zahrul. Mungkin banyak nulis kali. Ini juga ke Prof. Nur Rohim sama Pak Mu'arif, Pak Zahrul hari Kamis. Dan ketemu sebentar dulu saya bawa aja deh sambil ngajar gitu. Jadi belum sempat bicara-bicara gitu Pak. Saya juga ngajar sama-sama ngajar saya jadinya. Juga saya belum sempat perbaiki yang beliau sarankan, nanti saya perbaiki. Ini saya juga menggunakan form sama dengan Pak Hilmi. Ini dari Prof. Nur Rohim. Ini juga sama Pak, saya lihat ini isinya semua ya. Bukunya nggak saya bacakan ya Pak, sama. Ini dari Prof. Nur Rohim. Ini untuk yang UTS yang barusan. Terus ini yang untuk yang UAS ini. Oh ini yang dari saya berikan rubrik penilaian saya berikan juga. Ini ada catatan penilaian nih dari Pak Prof. Nur Rohim. Soal sesuai indikator aspek materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang tingkatan mahasiswa. Soal sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Ini UTS soal nomor 1 dari Pak Nur Rohim, Prof. Nur Rohim. Ini nomor 2. Soal sudah menggunakan kalimat kuantitatif. Soal sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Ini yang nomor 2 yang UTS. Terus yang nomor 3 UTS ini juga dari Prof. Nur Rohim. Soal jelas tidak menimbulkan penafsiran ganda. Soal baik sebab terdapat petunjuk menjawab soal. Nah ini 3 soal UTS dari Prof. Nur Rohim. Kemudian ini UAS juga dari Prof. Nur Rohim ini. Sama ini Pak, form yang dari Pak Hilmi sama juga semua isinya ya. Saya lewat aja ya Pak. Sama soalnya dengan yang Pak Hilmi tadi. Prof. Nur Rohimnya saya kasih belangko itu juga sama form itu. Kemudian ini yang UAS ini yang dari Prof. Nur Rohim ini. Soal yang pertama, soal baik terdapat stimulus sebagai, waduh saya nggak kebaca nih Pak. Yang perlu ada sih hard copy-nya ada, coba saya cari dulu mana ya. Kopinya UAS dari Prof. Nur Rohim mana? Iya. Ini dari Pak Mu'arif, sebentar Pak. UAS saya. Soal baik terdapat stimulus sebagai konteks yang jelas dan tidak rancu. Itu. Yang nomor 1. UAS dari Prof. Nur Rohim. Nah ini nomor 2. Soal baik menggunakan kalimat komunikatif menggunakan kata tanya yang menuntut jawaban uraian. Gitu. Jadi di kopinya kebaca Pak, yang di nggak kebaca. Iya. Lanjut, ini nomor 3. Sorry. Itu nomor 2 ya. Aduh, kita cari sama. Kalau UAS. Nomor 3-nya, Masya Allah, kemana dong? Tercecer, nomor 3. Bukan. Oh ini nomor 3.
Soal baik, terdapat stimulus yang jelas dan terbaca dengan baik. Soal sesuai dengan indikator. Gitu, Pak. Oke. Oh, Berarti dari taruhlah formatif, kemudian UTS dan UAS itu sudah sesuai dengan rubrik ya, sudah di review oleh Prof. Nurrohim ya, Bu Faiza ya. Nah, ya, ini masih mute Bu Faiza. iya, ya maaf. Yang kedua dari Pak Muarif. Ini dari Pak, sebentar Pak, ini kok jadi balik sendiri. Sebentar Pak. Yang kedua dari Pak Muarif sama juga seperti itu, saya berikan form sama dengan Pak Joni tadi, jawabannya iya semua. Tapi masing-masing UTS dan UAS ada nih catatannya di sini. Sebentar ya Pak, ini kenapa ya? Ini yang Prof. Nurrohim ya, sebentar. Balik meneh. Dari Pak Muarif ada, dari Pak Zahrudin juga ada. Pak Zahrudin malah lebih banyak koreksiannya Pak. Sebentar. Terus yang Pak, sebentar, Pak Nurrohim sudah selesai. Nah, sekarang yang Pak, sebentar. Nah, ini nih dari Pak Muarif belum saya. Pak Muarif. Ya. Ini maaf belum saya tulis ininya Pak, karena memang sibuk banget, maaf nggak sempat, ini penelaahannya belum saya tulis. Itu dari Pak Muarif. Nah, yang di bawahnya ada nih Pak Muarif ini. Ini isinya juga semua Pak, sama dengan Pak Hilmi tadi. Nah, ini ada nih koreksian ini dari Pak Muarif ini yang UTS. Perlu perbaikan dari segi bahasa dan konstruksi soal. Ada catatannya sih, dicatat di belakang kertas hard copy-nya. Maksudnya susunan kalimat soal yang baiknya dari Pak Muarif ada, cuma saya nggak tampilkan di sini. Di lembar belakangnya Pak Muarif bikin memperbaiki bahasanya ya, bahasa soal. Ini kemudian ini juga ada catatannya, cuma mungkin Pak Muarif nggak catat di situ. Ini juga ada semua Pak dari Pak Muarif. Ini saya ini apalagi ini nggak kebaca ya. Ada Pak. Seperti Pak Muarif, beliau posisi Kaprodi, Prof. Nurrohim, anggaplah sebagai expert yang yang mereview kontennya gitu ya Bu ya. Nah, ini yang dari Pak Zahrudin ini. Mohon maaf Pak, gimana Pak? Yang Pak Zahrudin yang coba Bu dibuka Bu, Pak Zahrudin. Ini Pak Zahrudin ini. Pak Zahrudin kan saya berikan rubrik penilaian seluruhnya, karena nggak ketemu dengan orangnya, jadi saya via ini aja WA. Ini beliau memberikan tanda tanya ini yang untuk sikap. Ini waktu dan sesuai syarat, maksudnya apa? Syarat maksudnya saya kalau menugaskan bikin makalah kan 15 halaman gitu. Ada pendahuluannya, pembahasannya, kemudian kesimpulan, kemudian ada referensi bukunya. Saya minta 15 gitu sama anak-anak atau sama mahasiswa tuh. Nah, ini ditanyakan oleh Pak Zahrudin, ini apa maksudnya syarat itu kan ya, diberi tanda tanya gitu. Kemudian ada lagi koreksiannya dari sikap juga dikoreksi. Nah, ini bicara jelas maksudnya gimana, tenang gimana, terus tanpa teks itu ditambah lagi berintonasi, tambah lagi tidak berintonasi, ditambah ini oleh Pak Zahrudin. Apa tidak sebaiknya pernyataan dalam aspek ini mengikuti pola dengan yang lain, yaitu terstruktur begitu Pak. Saya belum saya tindak lanjutin koreksian dari Pak Zahrudin. Ini ada lagi nih. Berbicara runut, tertib, saling berkaitan atau berhubungan. Runut mungkin bisa diganti dengan sistematis gitu dari Pak Zahrudin ini. Ini yang penilaian sikap. Ada yang penilaian itu juga yang UTS UAS.
Nah, ini UTS dari Pak Zarudin. Ini beliau ngasih catatan penelaah ini, Pak. Mata kuliah manajemen pendidikan, materi pokok manajemen kurikulum pendidikan, sedangkan kisi soal nomor 1 membahas tentang kurikulum. Jadi pertanyaan terlalu luas, kurang fokus gitu katanya. Nah, ini dari Pak Zarudin, saya belum tindak lanjuti. Ini kan mata kuliahnya manajemen pendidikan. Menurut Pak Zarudin, mengapa ada kurikulum? Padahal memang materi di manajemen pendidikan itu ada manajemen kurikulum, gitu Pak. Materi pokok manajemen kurikulum pendidikan, sedangkan kisi soal nomor 1 membahas tentang kurikulum. Jadi pertanyaan terlalu luas, kurang fokus, begitu menurut beliau. Saya belum tindak lanjuti, belum. Saya lanjut ya Pak, nomor 2 nih, yang UTS. Bagaimana mengaplikasikan fungsi-fungsi manajemen pendidikan di lembaga pendidikan madrasah aliyah? Jelaskan dengan contoh-contohnya. Oh sorry, ini belum soal, maaf. Telaahnya dari Pak Zarudin. Pertanyaan terlalu luas, mungkin bisa difokuskan hanya satu fungsi manajemen saja, seperti sebagaimana mengaplikasikan fungsi perencanaan, yaitu proses penetapan tujuan di madrasah aliyah. Nah, ini telaah dari Pak Zarudin soal nomor 2. Lanjut soal nomor 3, ini telaahnya. Pertanyaan ini kurang tepat. Sebaiknya lebih fokus pada satu topik yang ada di manajemen sumber daya manusia, seperti bagaimana mekanisme rekrutmen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, apa persamaan dan perbedaannya, gitu Pak. Ini kan saya menanyakan tentang perbedaan. Jadi ini soalnya harusnya begini nih menurut Pak Zarudin. Iya. Ya. Lanjut lagi nih sekarang yang UAS. Nah, ini yang dari UAS, catatan dari Pak Zarudin. Pada materi pokok penggunaan istilah manajemen kepemimpinan pendidikan kurang tepat karena inti manajemen ada di kepemimpinan. Karena manajer itu pemimpin. Mungkin pertanyaan juga dapat berbentuk studi komparatif antara tipe kepemimpinan di sekolah negeri dan swasta. Itu Pak telaahnya dari Pak Zarudin. Itu yang nomor 1 untuk UAS. Ini nomor 2 untuk UAS, telaahnya Pak Zarudin. Ini mungkin sebaiknya 2 pertanyaan dapat dijadikan 1 sehingga tidak ada pengulangan kata jelaskan. Berarti dari bahasanya ya Pak ya. Dari ya, nanti harus diperbaiki. Sekarang yang ketiga, ini catatan penelaah. Pertanyaan ini barangkali kurang tepat untuk tingkat S1 karena terlalu luas. Mungkin bisa difokuskan kenapa sekolah ada yang bermutu dan tidak, gitu Pak. Ini yang ketiga UAS dari Pak Zarudin. Udah semuanya Pak saya tampilkan. Oke. Ya, baik Bu Faiza. Ini kalau saya lihat karena saya kenal dengan ketiga expert yang Bu Faiza pilih kemarin ya. Ya. Prof Nurrohim itu akhirnya guru besarnya di manajemen pendidikan. Iya. Kemudian Pak Muarif itu memang Kaprodi gitu ya. Kemudian Pak Zahrudin itu alumni Al-Azhar dan mungkin dia kontaknya juga kuat di manajemen. Jadi ketiganya memang anggaplah expert dalam bidang konten, juga mungkin sebagian memang punya pengalaman dalam hal menyusun soal atau instrumen penilaian gitu ya. Cuman ini tampaknya kalau masih memungkinkan Bu, kalau punya teman dalam bidang bahasa, ya. Ada Bu ya, teman yang dosen bahasa kan ada yang kena ya. Nanti kalau bisa diupayakan sekarang hari nanti melalui WA kan bisa ya, hari Jumat ya, nanti teman bahasa, insya Allah banyak di MB kan juga ada dosen bahasa ya. Nanti coba diupayakan Bu ya. Itu yang pertama. Jadi nanti ini ditambah 1 expert adjustment dalam bidang kebahasaan. Kemudian memang tadi ada variasi catatan ya pada poin yang sama antara Prof Nurrohim dengan Pak Zarudin, kayaknya ada perbedaan poin
poin yang dikomentari. Nah itu nanti Bu Faizah bisa bisa memilih yang paling rasional, yang paling sesuai dengan konten yang Bu Faizah kan yang paling paham ya sebenarnya, gitu ya Bu ya. Siapa? Jadi kalau ada dua expert membuat penilaian yang berbeda gitu ya, dan berbedanya cukup jauh, rasional paling logis ya antara keduanya gitu ya. Nah nanti Bu, oke, ini memang instrumennya masih sederhana tapi oke saja, nggak masalah. Sama dengan Pak Hilmi tadi, mungkin Pak Hilmi boleh pakai instrumen yang pakai rubrik yang sederhana, yang tidak harus ada skala dan segala rupa. Nah, selama tadi kalau Pak Hilmi kan belum cukup menunjukkan bahwa instrumen untuk penilaian kognitif, afektif, psikomotorik, kemudian yang formatif, UTS UASnya belum kelihatan. Mungkin Pak Hilmi, insya Allah nanti saya minta fokus ke situ untuk lebih komplit. Untuk Bu Faizah, yang tadi Bu ya catatannya, mudah-mudahan cukup bisa ditangkap. Nambah satu expert bahasa ya. Bahasa, saya lihat banyak ini teman-teman dosen bahasa. Ya. Nanti kalau perlu saya kasih rekomendasi nanti. Saya ada kenal Pak Ibu Rumah Muda bahasa Indonesia ada. Oh, iya itu insya Allah kooperatif. Rumah Muda ya. Siap. Baik Bu Faizah ya. Iya Pak. Semoga lancar, selalu sehat. Amin ya Allah. Selanjutnya tadi Pak Wawan sudah sejak awal ini, maka saya kira kesempatan berikutnya untuk Pak Wawan, silakan Pak Wawan. Baik Pak Arif, terima kasih. Tapi sejujurnya saya malu banget ini. Ngelihat hasilnya Bu Faizah tadi detail banget, banyak banget. Sementara saya yang paling muda hasilnya ya Allah parah banget pokoknya. Rabu kemarin sempat tumbang Pak. Nah itu saya ngeles. Jadi musimnya luar biasa, panasnya minta ampun kalau siang Pak ya. Nah jadi saya baru meminta dari Kaprodi Pak. Dan persis seperti tadi dari punya Pak Hilmi itu. Nah cuman yang ada tidaknya panjang pilihan relatif sama. Jadi seperti di penilaian Pak Arif yang beberapa waktu lalu itu ya. Dan soal yang saya tunjukkan persis masih yang sama itu juga. Cuman ini saja penilaian soal satu masih beda panjang jawabannya gitu. Pedoman persekoran juga tidak ada. Tapi saya sudah mencatat tadi, masukan ke Pak Hilmi juga saya catat untuk saya Pak, karena ininya persis hasil ininya persis. Jadi belum ada yang expert bahasa, kemudian expert konstruksi soal dan seterusnya. Iya. Ini dari dari Kaprodi ya Pak Wawan ya? Ya, ini dari Kaprodi Pak. Nah, nanti kalau Kaprodi dimaksud kuat di konten, berarti nanti expert judgment dari sisi kontennya ya Pak ya? Ya. Tapi kalau beliau misalnya punya reputasi dalam penulisan soal, bisa juga beliau mungkin mereview dari sisi konstruknya, anggaplah begitu. Nanti Pak Wawan tentu perlu memikirkan dosen yang mengampu bahasa untuk memberikan review gitu ya Pak ya. Itu dari sisi expert judgment yang diperlukan. Jadi insya Allah 3 itu ada di sekitar kita, jadi aman ya. Kemudian ya sama tadi Pak Wawan sudah mencatat, mirip dengan Pak Hilmi, seluruh instrumen dalam arti penilaian kognitif, afektif, psikomotorik, yang tentu kalau dari sisi pemetaan nanti yang mana untuk formatif, mana untuk UTS, mana untuk UAS, itu semuanya sudah direview. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu 2 hari Pak Wawan, insya Allah ya. Ya, insya Allah. Ya 2 hari atau nanti diatur lah insya Allah. Baik, siapa? Terima kasih banyak Pak. Baik Pak Wawan, insya Allah kita tunggu nanti progres berikutnya. Tadi yang sudah hadir dari awal, saya lihat ada Pak Ahmadi.
persilahkan Pak Ahmadi untuk menyampaikan hasil analisisnya. Baik. Apakah masih mendengar saya, Pak Ahmadi? Mendengar. Oh iya, siap. Baik, silakan Pak Ahmadi. Terima kasih banyak Pak Arif atas waktu yang diberikan. Saya buka ini. Izin share screen ya Pak Arif. Share screen dulu. Apa kelihatan Pak Arif? Alhamdulillah udah kelihatan. Pertama, memang secara konten mirip karena memang mengacu kepada modul yang diberikan. Rubrik yang sama. Iya. Hanya saja ketika saya tawarkan itu disuruh rubah dari 3 expert ini, baik itu expert judgment di bidang materi dan expert judgment di konstruksi soal, juga expert judgment di bahasa. Jadi saya tambahkan di sini ada kopnya. Tadinya nggak ada kopnya, Pak. Nggak ada kopnya. Oh iya. Beliau nggak mau terima. Ini nggak ada legalitasnya katanya. Jadi balik lagi, bikin lagi. Terus ya alhamdulillah nih ada kopnya. 3 expert yang kami minta arahan dari diantaranya beberapa senior seperti wakil dekan bidang akademik, kemudian Pak Dekan juga, maka mengarah ke 3 expert yang diberikan. Yang pertama memang Kaprodi, Pak Dr. Cecep Sasawijaya, sekaligus beliau memang di GJM untuk bidang expert materi. Kedua ada Profesor Wahyu, ini Wahyu Prasetyawan. Beliau sebetulnya sedang menunggu SK persamaan. Beliau sudah profesor di Jepang, akan tetapi sedang persamaan di Indonesia ini. Beliau diminta juga oleh Pak Dekan itu dengan expert judgment di konstruksi soal, karena beliau memang sering sekali diminta untuk bikin soal. Termasuk juga beliau lama di Abu Dhabi juga, jadi beliau juga paham dengan bahasa Arab juga. Kemudian yang ketiga, expert di bidang bahasa itu adalah penjamin mutu di S2, itu namanya Pak Dr. Hamidullah. Bentar Pak, ini saya cek lagi dah. Ini sepertinya ada yang ketinggalan. Sebentar. Di email. Yang pahami dulunya sepertinya sebentar Pak, ini kayaknya kelihatan di saya stop dulu Pak, bentar Pak, ini sebentar ini salah masuk sebentarnya, sebentar Pak. Google ada di sebentar, ada di drive. Di copy dulu Pak Haji. Iya ini. Nah ini. Sebab ada 2, setelah itu beliau ngirim lagi jadi. Nah ini nih. Nah ini sudah masuk ke waktu analisis. Nah yang ini yang benar nih. Tetap tadi Pak Dr. Cecep, kemudian Prof. Wahyu, kemudian ada Pak Dr. Hamidullah. Nah ini. Beliau memang di GJM memang kajian keislaman dan bahasa Arab di Timur Tengah. Jadi meminta beliau memang di expert di bahasa beliau. Sebetulnya karena ketemunya agak sulit gitu Pak. Jadi janjian dulu, kemudian ngasih berkas gitu.
saya sudah bilang berkasnya saya minta nanti coret-coretannya segala macam. Beliau Pak Dr. Hamid dan Prof. Wahyu ini sidang seminar proposal S2. Jadi nunggu sampai maghrib menjelang isya, kemudian saya bawa dulu. Akhirnya dibawa beliau tuh berkasnya. Memang pertama ditunjukin pas maghrib, pas beliau salat isya. Tadi di mana ya? Nanti dicari-cari. Kayaknya keselip di seminar proposal punya S2 itu. Nah, saya sudah tanya, cuman masih dicari. Mudah-mudahan sih nggak keluar dari ruangan itu, mudah-mudahan. Jadi nggak masuk apa yang saya berikan lampiran di dalamnya gitu, Pak. Nah, jadi arahan dari Pak Dr. Alif dengan 3 expert, alhamdulillah kita jalankan. Dan kemudian ini diantaranya harus ada COP. Hanya saja memang dari Pak Dr. Cecep ini beliau memang kuat di materi ya terkait CPL dan CPMK, dan beliau juga 2 kali Kaprodi dan juga pernah menjabat wakil dekan bidang akademik. Jadi beliau juga memang expert di bidangnya. Beliau juga memanggil Kaprodi yang sekarang, Pak Amir, ketika proses ini. Saya tidak tahu apa yang ditanyakan beliau ke Pak Amir, tapi beliau di ruangan berdua. Kemudian ya, berkasnya dipegang ya buat arsip gitu. Ya, iya saya bilang. Saya minta coret-coretannya, saya bilang gitu. Ya nanti dikasih. Ya mudah-mudahan sih Pak, mudah-mudahan dikasih nih gitu. Alasan beliau Kaprodi yang sekarang buat arsip gitu. Jadi saya akan minta itu mudah-mudahan untuk melengkapi. Tapi kalau memang kenapa saya ke Dokter Cecep ini, karena memang arahan dari Pak Dekan dan Wakil Dekan 1 sekarang, karena beliau memang expert di bidang materi. Sekarang Ketua PAMDI beliau. Yang kedua, Prof. Wahyu ini memang seringkali beliau konstruksi setiap ada pembuatan soal, baik di GGM, memang beliau diikutkan. Tadinya beliau saya minta dikonstruksi aja Pak. Ini karena kan Bapak memang amanat daripada kan dikonstruksinya. Saya mau lihat semua katanya gitu. Ya semua akhirnya dicoret-coret semua Pak. Dan hanya saja memang saya minta itu tadi keselip di seminar proposal ada sekitar 18 orang yang ikut itu, dan saya ikutan juga sebetulnya di dalamnya sampai azan maghrib. Nanti saya minta ke Kaprodinya, mudah-mudahan sih ada di situ, tapi sekalipun tidak, saya minta lagi dengan beliau nanti. Yang terakhir, Pak Dr. Hamidullah yang memang beliau expert di bahasa dan kajian Timur Tengah, dan beliau memang seringkali diberikan ketika ada tamu ya kan dari Timur Tengah, memang expert di bidang bahasa. Artinya 3 expert di Asman sudah kami lalui, hanya saja coretan-coretan dan berkas yang kami berikan itu masih dengan beliau gitu. Karena memang saya ditanya yang dikirim apanya nanti, ini penilaian ini, saya bilang gitu. Yang ini entar belakangan aja, nanti ini gitu. Jadi mohon maaf secara aktivitas kami sudah jalankan semampunya, hanya saja mungkin tidak seperti Bu Faiza tadi dengan sudah megang. Kalau saya memang tidak dibalikin dan keselip tadi. Mudah-mudahan segera bisa didapatkan, insya Allah. Demikian Pak Dr. Arif. Iya, baik Pak Ahmadi, ini dari sisi expert judgment tampaknya udah cukup komplit ya. Alhamdulillah. Jadi ahli dalam materinya ada, kemudian konstruk soalnya ada, dan juga kebahasaan. Insya Allah dari sisi keahlian ini sudah cukup memadai. Ya nanti dengan catatan Pak ya. Kalau nanti dalam waktu dekat catatan dari beliau ada, itu memang nanti menjadi dasar untuk ya ini perbaikannya. Saya lihat ini minor ini ya, mungkin adalah catatan kecil saya kira. Dengan begitu nanti instrumen ini yang dihasilkan oleh Pak Ahmadi itu kategorinya layak, layak baik untuk digunakan
sebagai instrumen penilaian kan gitu ya Pak ya. Baik, Pak. Nah, tapi itu nanti kita tunggu seperti apakah catatannya dan nanti Pak Ahmadi bisa mengupload di sistem lah gitu ya. Baik Pak, insyaallah. Ya. Terima kasih Pak Ahmadi. Ini kita lanjutkan kepada tadi kelihatan yang hadir selanjutnya itu kalau nggak salah Bu Mufidah tadi ya. Monggo Bu Mufidah. Izin menampilkan Pak. Jadi kemarin saya bentar ya Pak ya, ambil buka dulu. Saya meminta penilaian 3 orang. Pertama itu ada Kaprodi, kemudian teman sejawat, kemudian dosen Fakultas Syariah yang saat ini menjadi asesor dan beliau mantan GJM juga. Jadi yang pertama yang dinilai itu adalah punya Pak Supriyadi Ahmad. Ini adalah hasil penilaian Pak Supriyadi Ahmad. Jadi Pak Supri komennya langsung ini siap, saya obrak-abrik siapa? Ini serius ini, kasih catatannya ini. Iya betul, tapi ternyata reviewnya bagus-bagus tuh Pak. Alhamdulillah ya. Intinya Pak Supriyadi memberikan komentar baik gitu, terus kemudian dari materinya itu sudah jelas dari kalimat perintah, kemudian pengukuran indikatornya jelas,